Salam sejahtera bagi seluruh pemuda dan remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Kita sungguh bersyukur karena di saat ini kita beroleh kesempatan untuk berbakti, untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah gabungan pemuda remaja Jemaat Immanuel Sendangan. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Saudara Adityo Bororing STH. Untuk itu, persiapkanlah seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Demikianlah kesaksian Mazmur 98 ayat 4. Marilah kita semua berdiri dan kita menyanyi bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah gabungan pemuda dan remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan Wilayah Sonder. Di saat ini, jadilah hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi teman-teman yang berdiri, disilahkan duduk. Teman-teman pemuda dan remaja Jemaat Immanuel Sendangan, sungguh besar kasih setia Allah bagi kita. Mari kita renungkan berbagai pekerjaan Allah dalam hidup ini. Kita pasti kagum dan takjub melihat semuanya. Kebaikan-kebaikannya bagi kita. Terlebih-lebih ketika kita disebut sebagai anak-anaknya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Sungguh besarlah Allah kita. Mari kita ceritakan kebaikan Allah dalam hidup kita lewat pujian Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sadar all the world I have vain. I see the stars, I hear the rolling thunder, the power stroke of the universe. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Teman-teman sekalian, kita sungguh tahu betapa besar kasih Allah bagi kita. Dan kita sadar bahwa kita ada saat ini semua karena anugerah-Nya. Namun, di saat kita menikmati berbagai berkat Tuhan, marilah kita introspeksi kehidupan kita masing-masing. Karena seringkali kegelisahan sering menguasai kita, sehingga iman kita mudah lemah. Semangat kita cepat pudar, dan bahkan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita ungkapkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan lewat doa. Karena Dia hanya sejauh doa. Di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Sebagai pemuda dan remaja, jujur harus kami akui bahwa cara berpikir kami seringkali merancangkan keburukan bagi sesama. Apa yang keluar dari mulut kami hanya membawa orang-orang yang ada di sekitar kami jauh daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi batu sandungan bagi keluarga, bagi teman, dan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Kami kurang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga merusak hubungan kami dengan sesama, merusak hubungan kami dengan alam yang di sekitar kami, dan merusak hubungan kami dengan Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon ampun, memohon belas kasihan-Mu bagi kami. Kami percaya Roh Kudus terus membaharui kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat, mampu membawa orang-orang yang ada di sekitar kami untuk dekat dengan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah. Kita sungguh bersyukur karena kita sangat dikasihi oleh Allah. Dan karena itu, marilah dengan semangat kita memuji Tuhan, karena Dialah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Kita boleh berdiri, kita menyanyi bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagi yang berdiri, disilakan duduk. Teman-teman, saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Adityo Bororing, Sarjana Teologi. Dan untuk itu, kita menyanyi bersama-sama, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, teman-teman pemuda, kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini tibalah bagi kita untuk ada di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dan mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah firman kehidupan. Di saat ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, pemuda-pemuda, pembina-pembina remaja, dan adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Sendangan, wilayah Sonder. Dalam persekutuan ibadah ini, kami hendak membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu inilah yang menuntun kehidupan kami. Oleh karena itu di malam hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk membaca firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami membaca Alkitab, kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah, Engkau yang penuh dengan kuasa. Kami bermohon kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami semua hikmat, dan Engkau curahkan Roh Kudus ke atas masing-masing kami, agar ketika kami membaca Alkitab, kami boleh mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang kebenaran firman-Mu. Dan yang terlebih penting adalah ketika kami memahami firman-Mu, kami memiliki komitmen untuk memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, inilah kami yang telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah sedia untuk membaca, mendengar, merenungkan, serta memberlakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Jadi di saat ini kita akan membaca Alkitab dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12.
Saya akan membacakan bagian Alkitab ini untuk kita semua. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai di sana pembacaan Alkitab kita, dan kita mengangkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau penguatan dan pelindungnya bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau menantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Sekali lagi. Shalom. Damai di hati. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, teman-teman pemuda, kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita bersyukur ya. Kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dalam persekutuan ibadah. Persekutuan ibadah gabungan pemuda remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut di dalam khotbah ini, biasakan ada salam-salam Kang. Salam-salam di awal torang supaya torang hidupkan torang suasana ini supaya nyandak bosan. Karena saya akan membawakan khotbah ini ya cukup panjang, lebih baik saya bilang di awal Kang, cukup panjang. Tapi kalau torang pikir-pikir, torang prioritas waktu ini torang mau kasih pas apa sebenarnya. Torang masih diberi kesempatan untuk membuka Alkitab, membaca Alkitab. Karena pada suatu saat firman ini akan diambil dari kita. Dan tidak ada lagi kesempatan orang-orang mau cari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran, tapi kalau dia waktu Tuhan tentukan, maka orang tidak bisa lagi untuk memeriksa kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum lanjut, boleh orang berbalas-balasan dulu. Kalau saya katakan God is good, teman-teman sekalian jawab all the time. Boleh? Jadi kalau saya katakan God is good, teman-teman balas all the time. Boleh ya teman-teman? God is good and all the time. Lebih semangat lagi boleh? Ini pemuda-pemuda, remaja-remaja, kakak-kakak pembina, kaula muda, orang mesti semangat. Amin. Sekali lagi ya. God is good and all the time. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini teman-teman? Nah teman-teman, biasa kan orang kalau dalam ibadah-ibadah kreatif, memang kalau kadim tanya, apa kabar hari ini? Pasti orang jawab dengan penuh sukacita kan, karena wujud iman kita biasanya apa? Kalau remaja apa Kang? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Kalau pemuda apa Kote? Oh berpembangunan. Nah teman-teman, ya itu memang wujud iman kita Kang. Walaupun orang ada di dalam keadaan tidak mengenakan mungkin, tetapi orang ekspresi iman tetap menunjukkan sukacita di dalam Kristus. Amin. Nah, tapi teman-teman, kalau kira-kira kalau saya tanya apa kabar hari ini, kalau saya minta teman-teman jawab jujur. Jadi kalau saya tanyakan apa kabar hari ini, lalu
saya minta kepada teman-teman semua jawab jujur, kira-kira apa jawaban teman-teman? Nah, karena teman-teman, saya yakin bahwa di dalam kondisi kita saat ini, kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Kita masih ada di dalam peperangan melawan virus corona. Sekalipun orang so masuk di dalam masa new normal, Kang. Tapi ya, sebagai manusia tetap tuh rasa takut mungkin masih ada. Dan dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini mungkin dalam hidup pribadi kita membuat keadaan kita menjadi tidak baik-baik saja. Tapi orang harus percaya bahwa walaupun orang mungkin ada di dalam keadaan tidak baik-baik saja, ketika orang punya kerinduan datang kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah, orang yang di rumah, orang boleh nonton lewat YouTube, orang nonton lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya, maka itu ketika orang ada di dalam persekutuan ibadah, orang yakin bahwa orang akan tidak menjadi baik-baik saja. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau saya tanyakan apa kabar, teman-teman setahu mau jawab apa? Di dalam hati pikiran teman-teman. Kalau saya tanya, are you okay? Apa teman-teman jawaban? Nah, boleh lagi sebelum orang memang masuk di dalam teks-teks Alkitab, saya ingin teman-teman memahami hal yang pertama ini. Nah teman-teman, kalau saya tanyakan are you okay, masih boleh orang berbalas-balasan? Masih boleh? Belum lama atau ini baru di awal. Nah, kalau saya saya tanyakan are you okay, teman-teman boleh jawab I'm not okay. I'm not okay. But God is good and I will be okay. Boleh? Boleh teman-teman? Are you okay? Ini masih ragu-ragu dan malu-malu. Boleh teman-teman? Are you okay? But and I will be okay. Sudah so lancar kira-kira ini. Are you okay? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, yang saya maksudkan adalah sekalipun orang tidak waktu datang ke tempat ibadah ini, teman-teman yang bertugas dan kita yang ada di rumah, walaupun kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja waktu datang bersekutu di dalam Tuhan, saya yakin kalau kita pulang selesai dari persekutuan ini, kita akan menjadi baik-baik saja. Amin. Ya teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam perenungan Alkitab kita. Gereja Masih Injili di Minahasa menyodorkan satu tema di sepanjang minggu yang berjalan ini ya teman-teman. Itu temanya adalah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Nah, pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berbicara tentang pelayanan gereja teman-teman, ini tidak bisa dilepaskan dari 3 tugas panggilan gereja. Itu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi kalau orang dengar kata pelayanan, tidak semata-mata menunjuk kepada pelayanan yang diakonia. Tapi kalau berbicara tentang pelayanan gereja harus utuh. Baik dalam aspek persekutuan, aspek kesaksian, dan aspek pelayanan diakonia. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dan juga dalam kehidupan pelayanan kita, kalau orang lihat dari DP tema ini, pelayanan gereja yang menyembuhkan, itu berarti segala bentuk persekutuan. Jadi segala bentuk persekutuan ibadah,
segala bentuk kesaksian dalam bentuk pemberitaan firman, kesaksian tentang Yesus Kristus, dan dalam segala bentuk aspek pelayanan diakonia, itu sifatnya harus menyembuhkan. Dan arti daripada menyembuhkan bukan semata-mata menunjuk hanya kepada kesembuhan fisik semata, tapi juga yang lebih utama adalah kesembuhan dalam hal rohani dan mental. Oleh karena itu teman-teman, kiranya di awal ini kita memahami hal ini, dan kalau kita semua masuk di dalam teks bagian Alkitab, kita akan lebih lagi menemukan satu kebenaran yang tentunya akan kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Nyandak tuh firman, orang dengar, tapi itu tidak memberi dampak dalam kehidupan kita. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini ada di dalam Injil ya, Injil Markus. Nah teman-teman, kalau kita mau memahami Injil Markus secara lengkap, kalau kita ingin memahami Injil, maka kita perlu memahami 3 konteks. Ada berapa konteks teman-teman? Ada 3 konteks. Konteks yang pertama adalah konteks Yesus. Konteks pelayanan Yesus, yaitu sekitar tahun 30-an Masehi. Konteks yang kedua adalah konteks penulisan Injil Markus, yaitu di mana Markus menulis Injilnya untuk komunitas jemaat Markus. Yaitu kalau Injil Markus ditulis sekitar tahun 60-an, jadi konteks yang kedua adalah berbicara tentang pelayanan Markus kepada jemaat komunitas Markus di tahun 60-an. Dan konteks yang ketiga tentunya adalah konteks kita di masa kini, di abad ke-20 ini. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita terdapat dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Ini mau menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah teman-teman, Yesus ketika dia mulai melayani pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, selanjutnya Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari, dan mulailah Yesus tampil di dalam pelayanannya. Orang boleh baca itu mulai dari Markus pasal 1 ayat 1. Kalau orang memang mau memahami bagian Alkitab kita di saat ini. Jadi ceritanya teman-teman, saya yakin teman-teman semua sudah kalau Markus menyajikan bagian perikop kita di saat ini secara narasi. Jadi orang gampang mau memahami dia kisah. Jadi pada waktu itu Yesus di dalam pelayanannya, kalau mau bilang Yesus sempat viral di masanya, sempat populer. Karena apa? Karena segala bentuk pelayanan yang dia lakukan betul-betul pelayanan yang berwibawa. Cara dia mengajar dan dia melakukan mujizat-mujizat. Hal-hal yang dilakukan oleh Yesus itu disaksikan oleh banyak orang, dan pada akhirnya orang dari berbagai penjuru, ya yang dimaksud berbagai penjuru waktu itu masih di sekitar Galilea ya teman-teman, tapi juga kabar tentang perbuatan-perbuatan Yesus sudah tersebar di seluruh Galilea dan juga di tempat-tempat lain. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, suatu ketika Yesus kembali ke Kapernaum, jadi ceritanya Yesus ada pergi di kota-kota lain di sekitar Galilea untuk mengajar dan memberitakan firman. Dan tibalah bagi Yesus untuk kembali ke Kapernaum. Dan dia pergi ke suatu rumah, dan kalau saya membaca di dalam tafsiran tadi, itu sepertinya rumah daripada Rasul Simon Petrus dan Andreas. Itu rumah yang Yesus tempati sebelum dia berangkat ke kota-kota lain. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu itu orang banyak datang ke rumah Simon Petrus untuk mendengarkan dia berkhotbah, mengajar.
Dan pada waktu itu datanglah ini 4 orang yang menggotong si orang lumpuh itu untuk dipertemukan dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Saking banyaknya orang-orang yang ada pada waktu itu, saya yakin bukan hanya 10 orang atau 20 orang atau 30, saya yakin lebih orang banyak datang di rumah Simon Petrus pada waktu itu untuk mendengarkan dia berkhotbah. Dan ini 4 orang ini yang menggotong orang yang lumpuh ini, apakah mereka menyerah dengan keadaan itu? Tidak, teman-teman. Mereka berusaha mencari cara bagaimana supaya mereka boleh membawa ini orang lumpuh berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Dan teman-teman sekalian, di dalam teks bacaan Alkitab kita menceritakan bahwa dorang dapacara, dorang buka kata tu atap kang. Atap dari rumah Simon Petrus ini dorang buka, kong dorang kasih turun itu orang yang lumpuh. Nah teman-teman, di sini saya mau menjelaskan ada beberapa hal terkait dengan usaha yang dilakukan oleh 4 orang ini. Kalau tadi saya ya baca-baca ya di buku-buku tafsiran, tuh ketika orang-orang datang, ini 4 orang datang, dorang mau buka tuh atap, ternyata kata bukan cuma mau asal buka begitu, bukan cuma model memang so ada pintu kah, kong dorang tinggal mau buka. Ternyata setelah baca-baca telusuri bukan seperti itu. Kalau di sini saya mencatat, memang di dalam Alkitab versi King James Version itu membuka atap, di situ memang ditulis uncovered the roof, uncovered the roof. Tetapi bagian selanjutnya mau menjelaskan setelah mereka membuka. Nah, kata setelah mereka membuka, di sini saya tadi menemukan kalimat ini di dalam versi King James Version yang sangat-sangat erat dengan teks aslinya yang dalam bahasa Yunani, yaitu and when they had broken it up. And when they had broken it up. Atau dalam bahasa Yunaninya Exorus Sanctus. Nah teman-teman, jadi Exorus Sanctus ini mengandung arti menggali untuk sebuah lapisan rumput, plester dan genteng. Jadi Exorus Sanctus ini mengandung arti sebuah pekerjaan kerja menggali untuk menembusi lapisan rumput, plester dan genteng. Dan kita menemukan suatu kebenaran dalam King James Version, dia mengatakan and when they had broken it up. Setelah mereka membongkar, setelah mereka menghancurkan atap yang ada di rumah Simon Petrus. Nah teman-teman, kenapa saya ingin sampaikan ini? Saya bukan mau sok-sokan mau mau supaya karena teologi, kong kita mau angkat DP bahasa Yunani. Tapi ini memiliki makna yang dalam. Karena itu merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh keempat orang ini. Agar si orang lumpuh itu, dia bisa dipertemukan dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Nah teman-teman, saya kira usaha yang dilakukan oleh keempat orang ini untuk mempertemukan si lumpuh dengan Yesus itu sama kejadiannya dengan kisah Sakeus. Orang tahu kisah Sakeus teman-teman? Itu terdapat di mana? Di Sakeus pasal di saya sondak telusuri itu di bagian mana. Tapi pada waktu Yesus hendak memasuki kota Yeriko, orang-orang banyak kan berkumpul mengikuti Yesus. Dan ini Sakeus dia suka sekali mau lihat Pak Yesus. Dia mau lihat, mana suatu yang dia bilang Yesus yang terkenal itu, karena kasih yang dia pendek, dia mengambil cara naik tuh pohon ara Kang. Ya. Nah, tapi teman-teman, saya mau membandingkan kisah Sakeus itu dengan apa yang terjadi di dalam kisah ini. Yaitu betapa besar usaha
yang dilakukan oleh keempat orang ini untuk mempertemukan si lumpuh kepada Yesus supaya si lumpuh ini memperoleh kesembuhan. Nah teman-teman yang saya kasih, di dalam ayat 5, kalau kita perhatikan ayat 5, di situ Yesus melihat iman daripada orang lumpuh itu dan orang-orang yang membawa dia. Dan pada saat yang sama, ketika orang lumpuh itu tepat hadir di depan Yesus, maka yang Yesus lakukan pertama adalah mengampuni dosanya. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang kenapa Yesus mengampuni dosa terlebih dahulu, bukan mengampuni, bukan menyembuhkan terlebih dahulu penyakit daripada si lumpuh ini. Nanti kita akan lihat. Tapi mari kita lanjut dulu ke ayat 6 dan ayat 7. Di situ ada sebuah respon, teman-teman. Kalau kita melihat Alkitab kita, di situ ada respon dari ahli-ahli Taurat. Di situ ahli-ahli Taurat, dorang berpikir dapat dorang hati. Apakah ini Yesus berani? Kenapa Yesus sampai berani mau mengampuni dosa? Sedangkan di dalam agama mereka, agama Yahudi, mereka meyakini bahwa yang hanya dapat mengampuni dosa adalah Allah. Tetapi teman-teman, Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mau bilang ampuni ini orang lumpuh dosa, atau mau mengatakan bangkitlah, berjalanlah. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 6, 7, 8, 9, dan 10, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, mau menyatakan sisi keilahian Yesus. Mau menyatakan sisi keilahian Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun, termasuk mengampuni dosa dan melenyapkan berbagai penyakit. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, memang implikasi firman di malam hari ini, kalau seorang mau kaitkan dengan tema, memang mau menunjuk kepada bagaimana peran gereja, baik personal atau community, untuk menjawab kebutuhan manusia. Tapi bentuk pemberitaan dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12 ini lagi-lagi bersifat kristosentris. Yaitu berpusat kepada Kristus. Yang mau diutamakan di sini bukan si orang lumpuh. Yang mau diutamakan di sini adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Memang implikasi firman-Nya mengarah kepada bagaimana pelayanan gereja kepada dunia yang sakit. Nah, teman-teman yang saya kasih, di ayat 11 kita melihat sungguh bahwa firman itu berkuasa. Ketika Yesus mengatakan, bangkitlah, berjalanlah, dan angkatlah tilammu dan pulanglah. Orang itu benar-benar sembuh. Tetapi orang ingat yang disembuhkan terlebih dahulu adalah dosanya. Baru setelah itu dia penyakit kelumpuhannya. Dan ayat 12, narator dalam yang menceritakan kisah Markus ini sungguh luar biasa menyajikannya. Di ayat 12 dia menutup kisah mujizat yang Yesus lakukan dengan sebuah reaction atau respect dan impact atau dampak yang terjadi ketika Yesus melakukan mujizat. Apa dampak itu? Dampaknya adalah orang-orang yang ada pada waktu itu, yang saya yakin banyak sekali, itu memuliakan Allah. Orang bilang, tuh begini belum pernah orang lihat. Orang semua lihat ahli-ahli Taurat mengajar. Orang semua melihat ada guru-guru yang sanggup, rabi-rabi yang sanggup menyembuhkan, bukan rabi-rabi, imam-imam yang menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Tapi yang begini belum pernah kita lihat. Itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah teman-teman yang saya kasihi, ada bagian selanjutnya yang ingin saya jelaskan di dalam bagian ini, yaitu tentang dosa si orang lumpuh. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau lihat dulu ini keadaan. Memang kita sampaikan di awal Kang tadi bahwa kita mau berkhotbah ini agak panjang. Tapi saya harap teman-teman ada orang bilang kalau kata mau berbicara di depan umum supaya berhasil, saya sebagai pembawa berita fokus kata pak teman-teman yang misalnya yang perhatiannya ke arah saya begitu. Nah, ini saya mau mengajak teman-teman, mari torang mau belajar firman toh, torang mau belajar firman ini firman bagaimana mau susah lah mau memahami tulisan-tulisan lain dalam Alkitab ini kecil-kecil toh. Tapi saya harap kita sudah dewasa dalam iman dan kita betul-betul punya kerinduan untuk menemukan suatu kebenaran dalam firman Tuhan. Aman teman-teman? Aman. Are you okay? God is good. And all the time. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya kira ini setidaknya membangkitkan suasana kembali. Karena kita lihat yang ada tuh mulai, ya itu wajar manusiawi. Apalagi orang berbicara tuh sudah lalu panjang lebar. Apalagi mungkin nyandak masuk di talingan, nyandak masuk di pikiran Kang. Tapi kalau orang betul-betul serius teman-teman, kalau orang bilang, kalau orang kata berpikir, orang tidak akan bosan. Tapi kalau orang, selalu berpikir, pasti akan bosan. Buktikan itu dalam kehidupan setiap hari teman-teman. Nah teman-teman saya lanjut ya, boleh ya? Saya lanjut, ini sudah di bagian-bagian akhir, jadi jangan khawatir. Nah teman-teman, ada satu bagian lagi yang ingin saya jelaskan di sini. Saya katakan tadi tentang dosa dari orang yang lumpuh ini. Nah teman-teman, di masa Yesus, saya katakan tadi konteks 30-an Masehi, ada stigma di masyarakat atau pandangan buruk. Adik-adik remaja yang di rumah tahu stigma ya, pandangan buruk tentang sesuatu, bahwa orang-orang yang menderita sakit itu diakibatkan karena dosanya. Jadi ada stigma di masyarakat seperti itu teman-teman. Dan bisa jadi orang-orang juga yang ada di dalam kisah penyembuhan Yesus terhadap orang lumpuh ini berpikir demikian juga. Tapi itu tidak dijelaskan di dalam bagian teks kita di malam hari ini. Namun teman-teman, itulah stigma yang berkembang di masyarakat. Kenapa saya bisa katakan itu? Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3. Orang bandingkan bagian ini dengan Yohanes pasal 9 ayat 3. Kalau teman-teman yang di rumah yang fokus, orang boleh buka Yohanes 9 ayat 3. Di situ menceritakan tentang ada murid-murid Yesus yang bertanya kepada Yesus ketika mereka ada di dalam suatu perjalanan pemberitaan firman, pemberitaan Injil. Mereka melihat ada si buta yang buta dari lahir. Buta dari lahir. Lalu ini murid-murid tanya Pak Yesus, Guru, apakah ini orang buta ini karena dia pedosa atau dia orang tua pedosa sampai dia dilahirkan buta? Lalu apa yang Yesus jawab? Yesus bilang, bukan dosa dirinya, bukan pula dosa orang tuanya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya tegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya teman-teman, bahwa kalau orang melihat orang-orang yang menderita sakit, maka jangan langsung orang mengambil satu kesimpulan bahwa
oh dia sakit kok gara-gara karena dia berdosa. Karena dia tak lalu berdosa. Orang memang semua berdosa, mar dia kok memang tak lalu dia. Jadi sampai dia menderita sakit. Jadi bagian firman ini mau menghilangkan stigma itu. Artinya bahwa kalau orang mungkin sakit, orang mungkin menderita sesuatu kesusahan yang besar, mari kita lihat secara teologi bahwa ada sesuatu hal yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya untuk disaksikan kepada banyak orang. Jadi saya kira apa yang ada di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3 ini itu ada erat hubungannya dengan apa yang kita baca di saat ini. Nah teman-teman, saya kira firman ini betul-betul akan menguatkan kita di dalam kita menjalani torang kehidupan. Kalau berbicara tentang implikasi firman, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di bagian awal, berbicara tentang pelayanan gereja yang menyembuhkan. Jadi lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa pelayanan gereja itu harus utuh dari segi persekutuan, dari segi kesaksian dan pelayanan. Dan ingat, tidak sekedar organisatoris atau struktural, dalam hal ini pelayanan community. Contoh sekarang orang melakukan pelayanan, memang ini pelayanan gereja kepada orang teman-teman yang ada di rumah, Kang. Tapi juga pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pribadi kita kepada dunia yang sakit. Pelayanan pribadi kita kepada dunia yang sakit. Dan kita masing-masing kita punya tanggung jawab itu. Kalau berbicara orang mau menyembuhkan orang, bukan berarti orang harus jadi dokter semua. Bukan berarti orang harus jadi pendeta semua. Bukan berarti orang harus jadi psikiater untuk menyembuhkan mental psikis seseorang. Tapi artinya berkaca dari firman Tuhan di malam hari ini, contoh yang paling tepat adalah si 4 orang ini yang menggotong orang lumpuh ini. Mereka membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan, menjadi tanggung jawab kita sebagai pemuda-pemuda, sebagai pembina remaja dan adik-adik remaja. Nah teman-teman, ada satu buku yang saya punya, DP judul Pastor Annual, yang ditulis oleh T.T. Crabtree. Di situ ada judul khotbah satu perikop, DP judul Kebebasan Hati Nurani. Kebebasan hati nurani, tiap orang bertanggung jawab kepada Allah. Nah, saya katakan kembali judul bukunya, judul perikopnya, Kebebasan Hati Nurani, tiap orang bertanggung jawab kepada Allah. Artinya apa teman-teman, setelah saya baca bagian perikop itu, bagian judul itu, mau menyatakan bahwa memang kita diberi kebebasan untuk melakukan apa saja. Kita diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Tapi kita ingat bahwa suatu waktu, suatu hari, ketika Yesus datang kembali di dalam kemuliaan, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu kepada Yesus, Sang Hakim yang sejati. Jadi kalau berbicara kebebasan hati nurani, kalau misalnya orang lihat orang teman-teman di sekitar kita, mulai jauh dari Tuhan. Orang melihat orang teman-teman, dia rohani mulai menurun mungkin dia iman. Kan orang ya paling kurang orang boleh lihat pada dia aktivitas kehidupan setiap hari. Atau orang melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan penguatan. Butuh dikuatkan mentalnya, spiritualnya. Lalu kita menutup mata. Kita cuek, kita masih punya tapi urusan, kita urusan lagi belum kelar. Kong kita semua pikir orang lain masalah. Jangan kita menjadi apatis. Atau ya biar dia itu dia terserah dia kehidupan itu, bukan tapi kehidupan. Jadi teman-teman, kita memang diberi kebebasan itu.
Alkitab menyebutkan kalau suatu kebebasan seseorang manusia itu free will, kehendak bebas. Tapi orang ingat bahwa satu saat kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kepada adik-adik remaja yang ada di rumah atau ada yang di gedung gereja. Nah, ada kan yang di gedung gereja, adik-adik remaja, halo adik-adik remaja yang ada di rumah. Kalian pun memiliki tanggung jawab yang sama. Walaupun masih remaja, tapi torang bersyukur teman-teman adik-adik remaja bahwa torang dilahirkan di lingkungan Kristen. Di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Torang dibaptis di gedung gereja. Torang ikut segala bentuk kegiatan gereja. Tapi apakah kehidupan kita hanya sebatas sampai kepada aktivitas-aktivitas gerejawi semata? Tanpa memandang torang sekeliling. Mungkin ada dari torang yang memang giat sekali dalam pelayanan-pelayanan. Tapi nyatanya kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia dekat dengan Tuhan secara pribadi. Tidak menunjukkan bahwa dia telah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi adik-adik remaja, torang punya tanggung jawab itu. Kalau torang lihat orang petamang kasih yang ini dia so mulai jauh dari Tuhan. Dia kurang dah pikir-pikir game misalnya. Dia kurang dah pikir-pikir ada yang top sekarang kan di kalangan anak-anak remaja, adik-adik remaja, One Direction. 10 years One Direction. Atau ada yang cuma suka hobi stalk IG, lihat mantan foto atau postingan. Kalau masih remaja saya kira ada juga yang remaja-remaja so cinta-cintaan. Tapi yang terpenting adalah teman-teman dalam kehidupan pelayanan, mari saya mau tegaskan kepada kita semua, baik pemuda-pemuda, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja. Kita memang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan yang menyembuhkan bagi dunia yang sakit, bagi banyak orang. Dan kepada teman-teman pemuda, mari tetap semangat di dalam pelayanan. Saya yakin kalau teman-teman semangat di dalam pelayanan, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan mempertimbangkan segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang terpenting, berkaca dari kebenaran firman Tuhan di malam hari, di saat ini, torang yakin dan percaya bahwa kalau torang melakukan tugas itu dalam kehidupan kita akan diberkati dan kehidupan kita akan semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat pemberian persembahan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami sebagai pemuda-pemuda, pembina-pembina remaja dan adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder. Kami boleh melaksanakan persekutuan ibadah. Kami bersyukur atas kesempatan ini Tuhan. Dan kami bersyukur di dalamnya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ketika kami mempelajari firman-Mu Tuhan, ada satu kerinduan bagi kami, yaitu menemukan satu kebenaran yang dapat kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Ketika firman itu benar-benar melekat di dalam hati dan pikiran kami tidak sekedar memahami firman-Mu dengan baik dan benar, tetapi yang terpenting adalah kami memiliki kemauan dan komitmen untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur dalam persekutuan ibadah ini kami boleh memberi persembahan. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami miliki di dunia ini semua adalah milik-Mu. Semua adalah titipan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ketika kami diberkati di dalam tugas tanggung jawab kami setiap hari, diberkati orang tua kami, maka kami pun mau mempersembahkan persembahan ini dengan penuh ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkatinya dan Tuhan pula memberkati kehidupan pribadi kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami hendak mendoakan tentang kondisi kami di saat ini Tuhan. Kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa adanya pandemi COVID-19 membawa dampak di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bermohon kepada Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan menguatkan kami
Tuhan sendiri akan memperteguh iman kami. Agar sekalipun kami ada di dalam keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang menderita, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi karena kami mau memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, maka kami yakin kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk pemerintah yang dengan setia melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Agar di dalam merencanakan dan menjalankan program-program pemerintahan, itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka. Sehingga mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi mereka yang ada di garda terdepan, yaitu para medis. Engkau memberkati para dokter, perawat, tim-tim medis yang ada, yang berjuang bagi mereka yang sakit karena COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan hati untuk melayani negeri ini. Agar di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Mereka ada di dalam motivasi yang benar. Mereka memandang kepada Tuhan ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya ya Tuhan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, Tuhan berkati. Dan mereka dapat melakukan segala pekerjaan mereka dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk TNI dan Polri di negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua yang bekerja demi keamanan, kenyamanan dan ketertiban kami. Kiranya Tuhan tetap memberi mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga mau berdoa untuk gerejamu. Kami berdoa untuk semua gereja, semua orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah kami semua Tuhan. Dan kami berdoa, sadarkan kami tentang tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Sadarkan kami Tuhan tentang hal ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa setiap pemberitaan gerejamu, semua sifatnya membawa kesembuhan bagi orang-orang yang perlu disembuhkan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa untuk gerejamu yang ada di Minahasa ini. Gereja Masih Injili di Minahasa. Engkau memberkati lembaga gereja kami ini. Mulai dari ketua sinode. Engkau memberkati semua perangkat pelayanan yang ada di sinode. Sampai kepada pelayanan-pelayanan di aras jemaat. Kami percaya Tuhan memilih orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab ini. Oleh karena itu kami berdoa kiranya mereka semua diberikan hati sebagai hamba untuk melayani. Dan mementingkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pelayanan yang ada di jemaat Gemim Immanuel Sendangan ini. Kami berdoa untuk pimpinan gereja yang ada. Engkau memberkati mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Immanuel Sendangan Wilayah Sonder yang terkasih Pendeta Heri Mamusung. Engkau memberkati kelengkapan pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat sampai kepada Majelis Jemaat bahkan anggota jemaat. Kiranya Tuhan Engkau menaruh hikmat
dan Roh Kudus-Mu ke atas mereka semua. Sehingga di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, mereka boleh melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau pun memberkati ya Tuhan pelayanan yang ada di Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Engkau memberkati yang terkasih Penatua Hiskiawati selaku Penatua yang bertugas untuk memberitakan firman. Dan Engkau memberkati juga dia dalam kapasitasnya sebagai ketua komisi. Kiranya Tuhan menaruh hikmat kepadanya, Roh Kudus kepadanya, agar dengan bijaksana dia dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan benar, beserta dengan kelengkapan pelayanan wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota, sampai kepada anggota-anggota pemuda yang ada. Kiranya semangat yang dari Tuhan tetap Tuhan taruh kepada mereka, agar mereka dengan setia mau tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kami berdoa juga untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Engkau memberkati Penatua Maksi Kencem yang bertugas sebagai Penatua dan sebagai ketua komisi. Kiranya Tuhan pun memberkati kehidupannya secara pribadi dan keluarga. Dan juga memberkati pelayanannya di Komisi Pemuda bersama-sama dengan kelengkapan pelayanan wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota dan teman-teman remaja, adik-adik remaja. Beserta dengan pembina-pembina remaja. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau telah memilih orang-orang yang Tuhan tentukan untuk melakukan pelayanan ini. Oleh karena itu kami menaruh semua bentuk pelayanan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga saat ini tiba bagi kami untuk memohon kepadamu tentang pribadi kami masing-masing. Baik kami yang ada di rumah gereja ini yang bertugas, ataupun kami yang ada di rumah kami. Setelah kami mendoakan bersyafaat untuk orang-orang lain Tuhan, di akhir doa ini kami mau berdoa untuk pribadi kami masing-masing. Sebagai kaula muda, pemuda-pemuda dan remaja-remaja, masing-masing pribadi kami pasti punya harapan-harapan dan cita-cita dalam kehidupan kami. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan, kami tidak mau mengkhawatirkan masa depan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami, orang-orang yang memberi diri di dalam pelayanan, yang mau berusaha berjumpa dengan Tuhan di setiap waktu. Kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kami untuk berdoa. Berikan kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Berikan kami kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, buatlah hati kami peka untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kami dekat kepada Tuhan, kami tak perlu meragukan yang menjadi masa depan kami. Apapun harapan-harapan kami, cita-cita kami di masa muda ini, baik di dalam lingkup studi kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, kami yakin semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Kami menyampaikan semua doa kami ini kepadamu ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita semua berdiri dan kita menyanyi nyanyian penutup, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di kembara hidup ini menapaki janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami seturut firman-Mu, kabaran setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah gabungan pemuda dan remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan boleh selesai. Dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Saudara Adityo Bororing Sarjana Teologi yang telah melayani ibadah ini sekaligus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani ibadah di hari ini. Dan terima kasih kepada tim Multimedia Pages yang melakukan perekaman dan pengeditan video ibadah untuk hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pemuda, seluruh pembina remaja dan adik-adik remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan yang telah mengikuti ibadah di rumah atau di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.